Hadirin yang saya hormati, kita mulai dengan yang pertama, pengertian nikah. Dalam kehidupan sehari-hari ada dua kata yang sering kita gunakan, kawin dan nikah. Kalimat kawin kelihatannya dipergunakan oleh semua makhluk hidup. Lain dengan nikah, ini hanya digunakan khusus untuk manusia muslim. Makanya kita sering dengar orang bilang, kucing kawin, ayam kawin, kambing kawin. Dan belum pernah kita dengar ada ayam nikah atau kucing nikah. Sebab apa? Nikah ini cuma dipakai oleh makhluk bernama manusia yang muslim. Apa pengertian nikah? Seorang tokoh Abi Yahya Zakaria Al-Ansari di dalam kitab Fathul Wahhabnya menjelaskan, an-nikahu aqdun yatadammanu ibahatal wat'i bilafzi inkahin aw nahwihi. Nikah adalah akad, yaitu ijab dan qabul. Yang akad ini menjamin dibolehkannya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau sementara anak muda kita beranggapan bagaimana Islam ini kolot, masa laki-laki tidak boleh bergaul dengan perempuan, itu anggapan salah. Islam bukan saja tidak melarang, malah menganjurkan laki-laki bergaul dengan perempuan sebebas-bebasnya, sepanjang pergaulan itu bisa dipertanggungjawabkan, baik menurut hukum negara, lebih-lebih menurut hukum agama. Coba orang kalau sudah akad, sudah ijab qabul, ada saksi, ada wali, selesai itu dia masuk ke dalam kamar berdua, bergaul di situ sebebas-bebasnya. Itu saya kira 100% halal. Tidak perlu lagi orang curiga, tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi. Kenapa? Ini bentuk pergaulan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak, dengan dalih new morality, kebudayaan modern, lalu melakukan yang disebut free love, free sex, samen liven, hidup bersama tanpa nikah alias kumpul kebo. Dan saya kira itu kebo cuma mewakili saja. Artinya begitulah kalau binatang itu kumpul. Sebab kumpul kucing pun saya kira begitu, kumpul ayam pun begitu. Kebo cuma mewakili binatang dalam kalimat itu. Tengoklah berapa banyak sudah bayi-bayi yang lahir ke dunia ini tanpa tahu kemana dia harus memanggil bapak. Berapa banyak gadis-gadis bergelimpangan jadi korban dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu semua merupakan ironi. Maka menjauhkan manusia dari aturan agama pada hakikatnya sama dengan usaha membinatangkan manusia. Bahkan kalau manusia sudah jauh dari aturan agama, sanggup berbuat lebih buas daripada binatang. Kita tahu yang namanya bajing itu makanannya cuma kelapa. Tapi bajingan itu bukan cuma kelapa, kabel telepon doyan kok bajingan itu. Jauh lebih buas daripada yang namanya binatang. Maka agama ini mengatur agar manusia sebagai makhluk yang mulia hidup secara mulia. Itu selintas pengertian nikah. Lalu bagaimana kedudukan nikah menurut Islam? Ternyata nikah dalam pandangan Islam tidak cuma sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia. Tidak cuma sekedar untuk memperkembangbiakkan keturunan. Tidak cuma sekedar untuk mendapat ketenangan hidup. Lebih tinggi daripada sekedar itu, nikah dalam pandangan Islam ibadah. Jadi kalau kita ditanya, Pak, ibadah apa yang paling enak dalam Islam? Jawabannya jelas, nikah.
Begitu enaknya ibadah yang namanya nikah ini, sampai yang sudah pernah pun pengen ulangan. Namanya ibadah. Tetapi tentu ada konsekuensi. Oleh karena nikah ibadah, dan semua ibadah dalam Islam tidak boleh dikerjakan setengah hati atau main-main. Sholat ibadah tidak boleh main-main atau setengah hati atau coba-coba. Puasa ibadah tidak boleh main-main, setengah hati atau coba-coba. Dan oleh karena nikah pun ibadah, punya nilai sakral, juga tidak boleh main-main, setengah hati atau coba-coba. Dus nikah eksperimen tidak dikenal dalam Islam. Mas, saya dengar sampean sudah nikah ya? Iya mas, saya cuma nyoba saja kok ini kok. Kalau enak terus, enggak ya bubar. Ini tidak ada nikah eksperimen, sebab dia punya nilai sakral yang bermotifkan ibadah. Itu pengertian dan kedudukan nikah. Lalu apa motivasi suatu pernikahan? Karena apa seharusnya orang nikah itu? Apa landasannya? Saudara, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Abi Hurairah menjelaskan Nabi bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'in." Nikahilah perempuan karena 4 perkara. Kalau dia perempuan tentu nikahilah laki-laki karena 4 perkara. Memilih jodoh, nah inilah lengkapnya konsepsi Islam. Memilih jodoh saja Islam itu memberikan petunjuk kok. Karena apa orang memilih jodoh itu? Kata Rasul yang karena 4 faktor. Pertama, lima liha. Karena dia orang kaya. Cari yang kaya. Yang kedua, lihasabiha. Karena dia keturunan orang baik-baik. Cari keturunan orang baik-baik. Yang ketiga, lijamaliha. Karena dia cantik. Cari yang cantik. Dan yang keempat, lidiniha. Karena dia orang taat beragama. Cari orang yang taat beragama. Kalau berkumpul keempat-empatnya, rasanya surga dunia sudah. Coba lihat. Suami mana sih yang tidak bangga? Punya istri cantik, kaya, keturunan orang baik-baik, lalu taat beragama. Atau istri mana sih yang tidak bangga? Punya suami ganteng, kaya, keturunan orang baik-baik, dan taat pula beragama. Tapi kan terus terang, yang kumpul keempat-empatnya kan boleh dibilang jenis makhluk langka ini. Sulit. Kadang-kadang cantik, kaya, akhlaknya kayak setan. Ada saja kurangnya. Oleh karena ada saja kurangnya, lalu Nabi memberikan stressing, penekanan. Fazfar bizatiddin taribat iyadak. Pilih orang yang taat melaksanakan agama, niscaya hidupmu akan berkah. Jadi motivasi suatu pernikahan hendaknya agama. Apa rahasianya? Mari kita lihat. Kalau orang memilih pasangan karena rupa yang cantik semata-mata, silakan, tapi jangan jadi motivasi utama. Kalau rupa yang cantik jadi alasan utama, saya yakin rumah tangga tidak akan tahan lama. Sebab apa? Pertama, yang namanya cantik itu relatif. Artinya bergantung siapa yang memandang. Yang menurut saudara cantik, menurut saya belum tentu cantik. Yang kata saya cantik, menurut saudara barangkali itu yang jelek. Relatif. Saya kalau ditanya orang, Ustadz siapa perempuan paling cantik di dunia ini? Tentu saja saya jawab istri saya. Apa saudara lalu protes? Salah Ustadz, yang cantik istri saya bukan istri Ustadz. Saya bilang masa bodoh saya nggak ngurusi istri sampean. Cantik itu relatif. Sehingga di kalangan para ahli cinta, ahli cinta, sampai sekarang masih jadi perdebatan. Sebenarnya cantik yang bikin orang jatuh cinta, apa cinta yang membuat orang jadi kelihatan cantik? Dua-duanya bisa terjadi.
Mungkin karena cantik orang jatuh cinta, dan bisa juga karena sudah kadung cinta orang kelihatannya jadi cantik. Tapi yang jelas cantik relatif. Yang relatif tidak bisa dijadikan sandaran utama. Yang kedua, yang namanya cantik itu temporer. Artinya berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Sekarang dia cantik, of course. Sedang sweet 17-an. Sedang honeymoon, sedang bulan madu, sedang pengantin baru. Tentu saja cantik. Punya dia anak satu. Kecantikan mulai menurun. Punya dia anak dua. Kulit mulai keriput. Punya dia anak tiga. Apalagi tak pandai bersolek. Udahlah onderdil mulai pada copot. Kalau rumah tangga didasarkan kepada rupa yang cantik saja, selesailah rumah tangga sampai di situ. Yang ketiga, di atas langit, rupanya masih ada langit lagi. Di atas yang kita anggap cantik, rupanya masih ada yang lebih cantik. Kalau cantik yang kita kejar, kita akan jadi petualang yang pindah dari perempuan satu ke perempuan yang lain. Cinta bajak laut namanya. Di mana kapal berlabuh, di sana cinta mendarat. Alangkah nikmat satu rumah tangga. Istri ahli ibadah, suami pun ahli ibadah, anak-anak pun terbiasa oleh lingkungan untuk hidup melaksanakan suatu ibadah. Dan keberhasilan di rumah tangga awal untuk menuju keberhasilan di masyarakat, di tempat tugas, dan di tempat-tempat lainnya. Sebaliknya, kehancuran rumah tangga akan selalu menjadi awal kehancuran karir di masyarakat, di tempat kerja, dan di tempat-tempat lainnya. Oleh karena itu, berangkat dari hal semacam inilah, maka kita berkeyakinan rumah tangga yang bahagia ialah rumah tangga yang didasarkan kepada ajaran agama. Sehingga tercapailah kebahagiaan hidup di dunia yang langsung menopang kepada kebahagiaan hidup di akhirat nanti. Nah, inilah pembicaraan kita pada pertemuan kali ini. Dengan harapan mudah-mudahan dari setiap rumah tangga muslim memancar sinar-sinar agama. Menjadi kubu-kubu pertahanan di mana kita menegakkan ajaran agama. Dan pada akhirnya nanti akan tercipta masyarakat yang agamis.